Diawali dari penampakan sepasang manusia yang belum diketahui siapa mereka dan mereka lagi gegelutan di atas ranjang. Namun anehnya sang wanita melakukan shibari, yaitu kebiasaan aneh saat bercinta. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba sang wanita menghabisi pasangan prianya seperti babi yang buta. Maksudnya membabi buta. Dan alur cerita baru saja dimulai. Selamat datang di channel Pecandu Film guys. Untuk video kali ini Mimin akan rangkum sebuah alur cerita yang berjudul Basic Instinct yang terbit pada tahun 1992 atau film jadul. Bang, kenapa sih film jadul yang dinaikin? Jangan salah, karena biasanya barang jadul lebih berkualitas dari barang kekinian bro. Setelah kejadian pembunuhan itu, para polisi pun datang untuk melakukan olah TKP. Di antara mereka ada satu polisi yang baik hati, ramah, tidak sombong, suka menabung, anti korupsi, kolusi, dan nepotisme, bernama Detektif Karen. Dari hasil pemeriksaan, ia mendapatkan sebuah barang bukti yaitu berupa alat pemecah es, sekaligus mendapatkan informasi bahwa sang korban memiliki seorang kekasih bernama Catherine. Tidak ingin membuang waktu, Karen bersama rekannya sebut saja bernama Saipul segera berangkat menuju kediaman Catherine sesuai alamat yang ia dapat. Sesampainya di tempat tujuan, Karen disambut oleh seorang wanita cantik, putih dan molek yang merupakan penghuni rumah. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Karen langsung mencecar wanita itu dengan beberapa pertanyaan inti. Semalam kemana? Dengan siapa? Berbuat apa? Pulang jam berapa? Dan mengapa Johnny bisa tewas? Yang semua pertanyaan itu mampu dijawab oleh sang wanita hanya dengan satu kalimat, bahwa saya bukan Catherine. Ternyata wanita itu bernama Roxy, temannya Catherine. Mendengar itu, Karen bersama Saipul mendadak menjadi blow on karena bertanya dengan orang yang salah. Sebelum pergi, Roxy sempat memberikan alamat Catherine yang sebenarnya. Maka meluncurlah Karen dan Saipul ke lokasi dan berhasil menemukan Catherine yang lagi duduk termenung seorang diri. Karen memberikan pertanyaan yang sama seperti ia bertanya pada Roxy. Dengan santai dan tenang, Catherine mengaku bahwa tadi malam ia bersama dengan Johnny. Namun setelah itu mereka berpisah dan ia sama sekali tidak mengetahui kematian teman kencannya itu. Saat itu Saipul berniat membawa Catherine ke kantor polisi. Namun Catherine mengatakan bahwa ia akan ikut jika ada surat perintahnya. Saat kembali ke kantor polisi, Karen mendapati bahwa tidak ditemukan tanda sidik jari pada alat pemecah es yang mereka bawa. Mereka juga mendapat informasi bahwa Catherine merupakan pewaris harta yang bernilai triliunan dan ia juga seorang penulis novel yang masih aktif. Dan saat membaca novel karya Catherine, Karen mendapati fakta bahwa kepergian Johnny sama persis seperti cerita dalam novel karangan Catherine, yaitu dihabisi menggunakan pemecah es dengan tangan terikat. Di dalam rapat, para anggota kepolisian, sang kepala polisi sebut saja bernama Ujang, mengatakan bahwa kemungkinan besar sang pelaku mengarah pada dua orang, yaitu pengarang novel itu sendiri atau orang lain yang terobsesi dengan cerita dalam novel tersebut. Namun guys, para polisi itu tidak mau memeriksa Catherine karena mereka yakin bahwa para pejabat penegak hukum telah disuap oleh wanita cantik tersebut. Padahal mereka tahu bahwa Catherine adalah pelakunya. Namun para penegak hukum di tempat itu dengan mudahnya menutup kasus besar setelah bacotnya disumpal dengan uang. Beruntung banget Mimin tinggal di negara yang para pejabatnya baik-baik semua, anti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selalu menegakkan hukum sama rata. Tidak seperti negara lain yang hukumnya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Iya kan? Dan pada akhirnya Karen mengajukan diri untuk melakukan pemeriksaan pada Catherine. Bermodal izin dari atasannya, Karen bergerak menuju kediaman Catherine lalu membawanya untuk ikut ke kantor polisi. Namun sebelum berangkat, Catherine sempat mengganti pakaian dan saat itu Karen melihat pemandangan indah yang susah untuk dilupakan guys. Di kantor polisi, Catherine dihujani dengan banyak pertanyaan, namun dengan tenang, ia menjawab bahwa dirinya bukanlah yang menghabisi Johnny. Saat itu ia menjelaskan bahwa hanya Johnny yang dapat memuaskan dirinya dalam urusan ranjang. Maka akan sangat bodoh jika ia menghabisi Johnny. Mendengar jawaban dan melihat gestur Catherine, banyak polisi di tempat itu yang menahan nafsu seperti kucing melihat ikan asin. Karena tidak menemukan jawaban, akhirnya mereka menggunakan alat pendeteksi kebohongan pada Catherine. Dan hasilnya
Alat tersebut menyatakan bahwa Catherine tidak berbohong. Namun Karen masih tetap meyakini bahwa Catherine adalah pelakunya yang mampu mengelabui alat pendeteksi kebohongan. Setelah diinterogasi, Catherine pun kembali ke rumah diantar oleh Karen. Karena sudah kadung nafsu akibat pengaruh Catherine, akhirnya Karen melampiaskannya pada rekan sekantornya bernama Susie. Dan setelah itu, Susie menceritakan bahwa Catherine adalah teman satu sekolah dengannya bahkan di kelas yang sama. Keesokan harinya, Karen membuntuti Catherine kemanapun pergi. Namun ternyata Catherine tipe pengendara yang ngebut dan ditambah lagi ia menggunakan mobil sport. Sehingga Karen kesulitan untuk mengikutinya. Bahkan Karen nyaris pindah ke alam lain karena hampir mengalami kecelakaan. Setelah kehilangan jejak, akhirnya Karen berhasil menemukan mobil Catherine di sebuah rumah yang diketahui milik Dobkin. Informasi yang didapat bahwa Dobkin adalah seorang ibu rumah tangga yang telah menghabisi suami dan ketiga anaknya tanpa sebab, dan itu terjadi puluhan tahun yang lalu. Merasa butuh informasi lebih banyak, Karen mendatangi rumah Catherine dan saat itu ia menemukan banyak surat kabar lama yang memberitakan kematian beberapa orang akibat Karen. Saat itu, Catherine mengatakan bahwa ia akan menjadikan Karen sebagai tokoh utama dalam novel selanjutnya. Saat itu, Karen bertanya tentang sosok Dobkin, namun Catherine mengatakan bahwa Dobkin adalah teman baiknya. Sempat terjadi ketegangan antara mereka berdua karena Catherine mengungkit kehidupan masa lalu Karen yang ia rahasiakan. Namun Karen beranjak pergi setelah Roxy yang merupakan pasangan lesbong Catherine tiba-tiba menghampiri mereka berdua. Karen pun kembali dan bergegas menuju ruangan Susie dan saat itu ia yakin ada yang menjual arsip pribadi miliknya pada Catherine sehingga ia mengetahui kehidupan masa lalu dirinya. Usut punya usut nih guys, ternyata arsip pribadinya telah dicuri oleh atasannya sendiri bernama Nielsen. Dengan murka, Karen menemui Nielsen dan nyaris menghajarnya. Namun hal itu dicegah oleh polisi lainnya. Saat itu, Karen dipecat secara langsung oleh Nielsen di hadapan bawahan lainnya. Saat malam hari, Karen merasa depresi karena kehilangan mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan keluarga, padahal ia sendiri hidup sebatang kara. Lagi enak-enaknya tidur, Karen terbangun dengan bunyi telepon dari seseorang yang memintanya untuk bangun dan melaksanakan sholat tahajud. Ternyata ia mendapat kabar yang mengejutkan bahwa Nielsen telah dihabisi oleh seseorang. Benar saja, saat Karen mengecek ke lokasi, ia menemukan tubuh Nielsen tinggal jasad doang yang rohnya entah kemana. Saat itu perhatian semua polisi tertuju pada Karen karena mereka mengira bahwa Karen lah yang telah menghabisi Nielsen setelah dipecat dari kepolisian. Ditambah lagi amunisi pada luka tembak sama persis seperti senjata yang dimiliki oleh Karen. Karen pun diminta menyerahkan senjatanya untuk diperiksa. Dan saat diinterogasi, Karen mengatakan bahwa dirinya tidaklah bodoh yang menghabisi seseorang setelah dipecat. Setelah menjalani interogasi yang melelahkan, Karen pun kembali ke rumahnya. Namun ia melihat Catherine yang telah lama menunggunya di depan rumah. Karen mempersilahkan Catherine masuk ke dalam rumah yang kelihatannya sangat jauh dari kata sederhana, yang menunjukkan bahwa Karen adalah polisi kere yang jauh dari kata mewah. Dan tidak seperti polisi di negara tetangga yang tampil mewah padahal hasil makan uang tilang. Bener gak? Maksud dan tujuan Catherine menemui Karen adalah hanya untuk menyerahkan novel karyanya yang baru selesai digarap. Isi dari novel tersebut mengisahkan tentang seorang polisi yang jatuh cinta pada seorang wanita yang merupakan pelaku penghilangan nyawa. Namun polisi tersebut harus berakhir tewas di tangan wanita yang ia cintai. Karen sempat merasa aneh dengan novel tersebut, namun Catherine mengatakan bahwa itu hanya cerita belaka. Dan tidak lama kemudian, mereka pun melakukan adegan kegelutan di atas ranjang yang membuat suasana dingin menjadi panas. Lalu tiba-tiba terpaksa mimin sensor sajalah. Setelah itu, Karen menceritakan perbuatannya bersama Catherine kepada Saipul yang membuat Saipul menjadi kesal karena Karen tidak mengajak dirinya. Maksudnya, Catherine terduga pelaku kok malah diembat juga. Alasan Karen hanya satu, karena ia terlanjur cinta pada Catherine. Tidak lama kemudian, Karen dan Saipul berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Namun saat Karen hendak menuju mobilnya, tiba-tiba sebuah mobil sport yang tidak lain adalah milik Catherine menabrak dan berusaha menghabisinya. Tidak ingin kehilangan kesempatan, Karen memburu dan saling kontak bodi mobil yang membuat mobil Catherine terjun bebas di jembatan layang, lalu tidak bergerak sama sekali. Setelah diperiksa, ternyata sang pengemudi itu bukanlah Catherine, namun Roxy yang sudah tidak bernyawa. Selang beberapa hari kemudian, Karen mendapat petunjuk penting dari Catherine tentang pelaku penghilangan nyawa selama ini, yaitu seorang wanita bernama Lisa Hoberman.
Tidak ingin membuang waktu, Karen segera mencari informasi dari database dan hasilnya ia menemukan bahwa Lisa Hoberman yang dimaksud adalah Susie, rekan kerjanya sendiri. Karen segera menginterogasi Susie bahwa dirinya adalah pelaku yang ia cari selama ini dan bergaya seperti Catherine untuk merusak nama baiknya. Namun tuduhan itu dibantah dengan tegas oleh Susie, yang pada akhirnya Karen merasa bahwa penyelidikannya selama ini tidak membuahkan hasil dan menemukan jalan buntu. Malam harinya, Saipul memberikan kabar bahwa ia telah dihubungi oleh mantan guru Catherine dan Susie di sebuah apartemen. Saipul bermaksud mengajak Karen menuju apartemen tersebut untuk mendapatkan informasi lebih dalam. Saat Saipul memasuki apartemen, Karen menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam apartemen dan ia pun segera menyusul Saipul. Dan benar saja saat masuk dalam apartemen, Karen menemukan Saipul sudah tidak bernyawa. Dan anehnya, Susie telah berada di apartemen itu tidak jauh dari TKP. Saat itu, Karen langsung menyimpulkan bahwa Susilah ternyata pelaku penghilangan nyawa yang ia cari. Dan tanpa pikir panjang, sebutir peluru melesat menembus tubuh Susie yang membuatnya pindah alam seketika. Setelah kejadian itu, Karen sama sekali tidak menaruh curiga pada Catherine karena ia yakin Susilah pelakunya selama ini. Ia pun kembali menemui Catherine di rumahnya dan kembali melakukan aksi gegelutan. Tanpa disadari, ternyata Catherine lah pelaku yang ia buru selama ini, terbukti dari alat pemecah es yang telah disiapkan di bawah ranjang. Alur cerita pun selesai.